Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Dan selamat kalian sudah memasuki semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Tetap semangat ya walaupun masih belajar di rumah. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, ya, ini adalah masuk semester 2. Tentunya ini adalah bab yang baru, yaitu bab 4. Silakan juga nanti dicek di buku paket kalian masing-masing halaman 83. Bab 4 judulnya yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pada pagi hari ini, Ibu harapkan setelah kalian belajar, kalian mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam keberagaman yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh keberagaman apa saja yang ada di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bagian yang A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Pernahkah anak-anak melihat peta Indonesia? Ya, tentunya pernah ya. Negara Indonesia adalah negara yang besar, yang luas dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, kalau dilihat di peta Indonesia itu dari ujung barat itu namanya Pulau W, dan paling timur wilayah negara Indonesia adalah namanya Pulau Merauke yang ada di Papua sana, yang terdiri juga beribu-ribu pulau yang ada di dalamnya. Ya, negara Indonesia adalah negara yang besar, itu juga memiliki beberapa keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Apa saja perbedaannya? Contohnya misalnya suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Itu beberapa keberagaman yang ada di negara Indonesia. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, itu ada 5 faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis, kalau di peta Indonesia atau di peta dunia, letak Indonesia secara geografis, di mana letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi, di mana di permukaan bumi Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, namanya itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau namanya Samudra Indonesia. Dan juga diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan posisi silang atau letak strategis wilayah Indonesia, ini mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Banyaknya pedagang-pedagang asing dari berbagai negara yang singgah ke negara Indonesia, dan bahkan ada juga yang menetap di negara Indonesia. Ini menyebabkan Indonesia itu beragam. Contoh keberagaman adalah keberagaman ras, keberagaman agama, dan juga keberagaman bahasa yang ada di negara Indonesia. Nah, ini adalah peta Indonesia, peta dunia ya. Kita lihat Indonesia ada di posisi silang, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ini adalah letak yang strategis, ya, ini menyebabkan Indonesia juga beragam. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau
yang secara fisik itu terpisah-pisah. Ada kurang lebih jumlahnya 17.000 pulau, baik itu pulau yang besar maupun pulau yang kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana setiap pulau itu dipisahkan oleh laut. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat mengembangkan budaya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Ya, dengan kondisi negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ini, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia ini juga mengalami keberagaman, contohnya misalnya keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan antara laki-laki dan perempuan. Ini contoh pulau-pulau yang ada di negara Indonesia. Ada pulau-pulau yang besar, ya, di negara Indonesia ini yang warna putih, ya. Ujung barat itu adalah Sumatera, pulau yang besar, lalu ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Dan juga ada pulau-pulau yang kecil yang tersebar di sekitar pulau-pulau yang besar di negara Indonesia. Selanjutnya, faktor penyebab yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda, contoh misalnya daerah pantai, pegunungan, gunung, daerah yang subur, padang rumput, dataran rendah, ada juga rawa. Ini mengakibatkan perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai tentu saja itu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Bisa dilihat dari mata pencahariannya, bentuk rumahnya, makanan pokoknya, model pakaiannya, kesenian, dan bahkan kepercayaan. Contoh misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai, mata pencahariannya pastinya nelayan, tambak, pencari ikan, budidaya rumput laut, terumbu karang, dan sebagainya. Dan ini juga berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Kalau masyarakat yang tinggal di pegunungan, tentu saja mata pencahariannya atau pekerjaannya adalah petani, tanam sayur, menanam buah-buahan, berkebun, pariwisata, dan sebagainya. Jadi mata pencaharian masyarakat itu juga disesuaikan dengan kondisi alam di sekitar daerahnya masing-masing. Jadi perbedaan kondisi alam juga ini menyebabkan masyarakat Indonesia itu juga berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh kondisi alam yang ada di negara Indonesia. Ada daerah pantai, ada gunung, ada pegunungan, dan juga ada dataran rendah maupun dataran tinggi. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga ini mempengaruhi perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit, apabila ada sarana transportasi dan komunikasi yang mudah bisa membawa masyarakat untuk berhubungan dengan masyarakat yang lain. Begitu juga sebaliknya. Contoh misalnya apabila transportasi itu mudah didapat oleh masyarakat, komunikasi juga ada. Ini memudahkan masyarakat untuk melakukan perpindahan, memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, komunikasi, bahkan juga berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Ya, bahkan dari dulu sampai sekarang alat transportasi maupun alat komunikasi ini selalu berkembang dan mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu daerah itu susah untuk dijangkau, alat transportasinya susah, alat komunikasi yang enggak ada, ini juga mengakibatkan masyarakat sulit untuk melakukan perpindahan dan juga sulit untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat yang lain. Jadi keadaan transportasi dan komunikasi ini juga mempengaruhi baik itu di bidang ekonomi dan juga di bidang sosial budaya. Ini juga mengalami keberagaman yang ada di negara Indonesia. Nah, ini ada beberapa alat transportasi yang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya alat transportasi maupun komunikasi, masyarakat mudah untuk melakukan perpindahan dan mudah untuk mendapatkan informasi.
Selanjutnya, faktor penyebab yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ini faktor penyebab yang terakhir. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada beberapa masyarakat yang mudah menerima perubahan, ya, itu dari budaya asing, seperti masyarakat perkotaan. Ada juga masyarakat yang sulit untuk menerima perubahan, contoh misalnya masyarakat yang ada di daerah pedalaman, ya, contoh misalnya di bidang baik itu transportasi maupun di bidang komunikasi. Nah, kalau di daerah kita ini adalah daerah yang pedesaan tapi sudah bisa menerima perubahan-perubahan yang ada. Contoh misalnya mudahnya masyarakat sekarang untuk melakukan perpindahan karena mudahnya mendapatkan alat transportasi, dan juga ada beberapa masyarakat yang sudah mudah untuk mendapatkan informasi karena sudah majunya alat teknologi dan komunikasi sekarang. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang sulit untuk menerima perubahan, bahkan dia tetap mempertahankan kebudayaan mereka sejak zaman dahulu. Contoh misalnya beberapa masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, dia masih mempertahankan kebudayaannya, masih mempertahankan adatnya, tidak mau menerima perubahan-perubahan yang ada. Contoh misalnya tidak adanya komunikasi, tidak adanya alat transportasi, dan juga tidak ada alat misalnya contohnya penerangan dan sebagainya, ya. Jadi dengan adanya penyebab penerimaan masyarakat terhadap perubahan, ini juga menyebabkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar masyarakat yang ada di pedesaan yang bisa menerima perubahan yang ada sekarang. Ini contohnya masyarakat yang sudah bisa menggunakan komputer. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan materinya, yaitu yang pertama, apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ada 5 faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua adalah kondisi negara kepulauan, yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam, yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi, yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ini adalah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya silakan anak-anak untuk mengerjakan tugasnya. Ya, ini adalah tugasnya, ada nomor 1 sampai nomor 5. Ada faktor penyebabnya, lalu ada keberagaman apa yang terjadi dengan adanya faktor-faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, silakan kalian kerjakan. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Nah, sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan materinya minggu depan. Sekian, tetap semangat Ibu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.